Auditoris IPS. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pembangunan berkelanjutan dengan sub-pembahasan yaitu pengertian pembangunan berkelanjutan, dimensi pembangunan berkelanjutan, kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan, sasaran pembangunan berkelanjutan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development menurut Roger 2842 adalah konsep yang menggali keterkaitan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan, dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai the human ability of humanity to ensure that it meets the needs of the future generation to meet their own needs. World Convention on Environment and Development dalam Roger 2008. Atau memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, dimensi pembangunan berkelanjutan atau travel bottom line. Ada 3, yaitu yang pertama ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dan struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Yang kedua, keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan harus punya dasar yakni berkeadilan sosial, harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar dalam pembangunan berkelanjutan. Jangan mengorbankan masa depan anak dan cucu bangsa Indonesia, sebab jika tidak memperhatikan anak dan cucu kita, itu merupakan tindakan kezaliman karena nasib masa depan telah dirusak oleh generasi saat ini. Yang ketiga, kelestarian lingkungan. Dengan melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup, melestarikan lingkungan hidup bukan berarti dimulai dari hal-hal yang besar, namun pelestarian lingkungan hidup justru harus dimulai dengan begitu banyaknya hal-hal kecil di sekitar lingkungan kita sendiri. Upaya tersebut tak lain bertujuan agar manusia mampu menyelaraskan kebutuhan dengan tetap mengindahkan lingkungan. Dengan begitu, pembangunan berkelanjutan pun dapat dilakukan dengan baik dan tanpa mengorbankan lingkungan. Yang ketiga ada kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan. Kerangka evaluasi pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa bagian, yaitu ada tujuan ekonomi. Tujuan utama kegiatan ekonomi yaitu memaksimalkan kepuasan manusia baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Maka tujuan ekonomi diukur dengan seberapa besar kebutuhan manusia yang terpenuhi melalui kegiatan ekonomi itu. Ada tujuan lingkungan. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang pertama seperti mencapai kelestarian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Adapun tujuan selanjutnya ialah mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Ada tujuan sosial, yaitu memahami dan menyadari adanya kenyataan-kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Setelah tujuan-tujuan tersebut, lalu terbentuklah sebuah kebijakan. Kebijakan di sini diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Setelah kebijakan, lalu terbentuklah pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hingga pembangunan inilah yang akan menimbulkan outcome ekonomi atau dampak dari kegiatan ekonomi, dampak dari kegiatan lingkungan, dampak dari kegiatan sosial. Yang keempat ada sasaran pokok pembangunan berkelanjutan menurut Mohan Monsaing YB 1993. Menurutnya ada 3 sasaran pokok pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, sasaran ekonomi yaitu efisiensi pertumbuhan atau growth, produk pengguna atau konsumer, pendapatan maksimal. Yang kedua ada sasaran sosial yaitu pemberdayaan, environment, equality, stabilitas sistem sosial dan budaya. Yang ketiga ada sasaran ekologi yaitu stabilitas sistem, biodiversity, ketahanan atau risk line. Yang terakhir ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan ada 4, yaitu 1. Pemerataan dan keadilan sosial yang mana dapat menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, dan pemerataan sumber daya alam kesejahteraan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman atau diversity, dapat memberikan keanekaragaman hayati budaya dan keanekaragaman budaya. Yang ketiga ada pendekatan integratif, yaitu keterkaitan manusia dengan sistem alam dan hubungan harus dilihat secara integratif. Yang keempat, perspektif jangka panjang, itu masa depan sama pentingnya dengan masa sekarang.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.